Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ananta Aulia Putri dengan NIM B1B1210020. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Provinsi Jambi guna memenuhi tugas Bapak Alfa Beriansa SIPDIP dengan mata kuliah Pemerintahan Daerah. Berikut videonya. Sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi, menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Nederland, India atau Hindia Belanda. Dengan residen Jambi yang pertama kali, yaitu O.L. Helfer, yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1909, dan pelantikannya dilaksanakan pada tanggal yaitu 2 Juli 1909. Selanjutnya, kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung selama kurang lebih 36 tahun, karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan penduduk Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, keresidenan berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang Shuko, dan keresidenan menjadi Shukokan, dan Afdeling berubah menjadi Bunshu. Angkatan Darat, kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil menduduki Sarolangun pada tanggal 24 Februari 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musirawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Muarubungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan Muaro Tebo pada tanggal 4 Maret 1942. Dalam pertempuran di Pulau Musang, Kolonel Mamura tewas. Terus dalam beberapa tulisan tertulis kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret 1942 yang dipimpin oleh Kapten Oreta. Sedangkan Kerinci diduduki Jepang baru pada tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui daerah Padang. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada Sekutu. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dengan Dr. Hanjus Muhammad Hatta. Yang kita ketahui, Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu provinsi nih. Nah, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kota Medan, dan Tunku Muhammad Hasan ditunjuk memegang jabatan gubernur Sumatera pada saat itu. Nah, kalau mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Jambi baru didapat masyarakat pada tanggal 18 Agustus, sehari sesudah kemerdekaan. Berdasarkan informasi, Gani yang saat itu berada di Palembang dan oleh Barisan Pemuda dan Masyarakat dikibarkanlah bendera merah putih pertama kali di puncak nih. Nah, yaitu di puncak bangunan Water Torrent atau PDAM Banteng sekarang. Sekarang tuh PDAM Benteng. Nah, pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia atau kita kenal dengan KNI Sumatera bersidang di Bukit Tinggi memutuskan Provinsi Sumatera berdiri dari 3 subprovinsi. Yang pertama yaitu Provinsi Sumatera Utara, Medan, yang kedua Sumatera Tengah, dan yang ketiga Sumatera Selatan, Palembang. Nah, subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.
Nah, tarik-menarik Kepresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI. Nah, KNI Sumatera. Dan akhirnya Kepresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Subprovinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Itulah Provinsi Jambi tadi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Kepresidenan Jambi saat itu berdiri 2 kabupaten dan 1 kota, Raja Jambi baru. Nah, kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencangkup Muara Tebo, Muara Bungo, sama Bangko. Serta satu lagi Kabupaten Batanghari yang terdiri dari Kewedanaan, Muara Tembesi, Jambi luar kota, dan Kuala Tungkal. Terus berjalan banyak pemuka masyarakat yang ingin Kepresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan, dan di bagian lain ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Kepresidenan Jambi nih, karena sejak tanggal 1 Juni 1922 Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan lagi ke Kepresidenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci nih. Terus tuntunan Kepresidenan Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari atau HP, disingkat dengan HP Merbahari, dengan Front Pemuda Jambi atau kita kenal dengan Propeja pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat itu di Bangko, yang ketika itu berkunjung ke sana saat itu. Nah, penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500 jiwa. Itu tidak termasuk Kerinci, sehingga memungkinkan untuk menjadi provinsi itu sendiri. Terus keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi pada tanggal 30 April sampai 3 Mei 1954, yaitu dengan mengutus 3 orang delegasi, yaitu RD Abdullah, Atta Hanafiah, dan Haji Said, serta seorang penasehat delegasi, yaitu Bapak Syamsu Bahrul, menghadap Mendagri Prof. Dr. M.R. Hazairin di Jakarta sana. Nah, berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi, yaitu pada tanggal 18 sampai dari tanggal 14 sampai 18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni. Terbentuklah Wadah Perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi atau kita kenal dengan BKRJ, untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 Provinsi Jambi. Setelah itu, pada Kongres Pemuda se-Daerah Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 5 Januari 1957, mendesak BKRD menyatakan Kepresidenan Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari 1957. Selanjutnya, sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 2 dengan resmi menetapkan Kepresidenan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Jadi, Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah
yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo pada tanggal yaitu 9 Januari 1957 menyetujui keputusan DKRD. Dan pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Hussein melantik Presiden Jamin GR Datuk Bagindo sebagai Akting Gubernur dan Haji Hanif Hanafi sebagai Wakil Akting Gubernur Provinsi Jambi. Dengan staf 11 orang, yaitu Nuhan, Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsu Bahrun, KMS Syamsu Bahrun KMS, terus H.A. Somad, Zuhur, Manan, Imron Nuci, dan Abdul Umar yang dikukuhkan dengan SK nomor 009-KD-U-L-KPTS tertanggal pada 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di rumah halaman Residen Jambi kini yaitu Rumah Gubernuran Jambi. Pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden kita yaitu yang pertama Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Undang-Undang tahun 1957 tahun nomor 75 sebagai undang-undang. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958, disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Sumatera tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Suantatra tingkat 2 Batanghari, Merangin, dan wilayahnya mencakup wilayah daerah Sumatera tingkat 2 yaitu Batanghari, Merangin, dan kota Raja Jambi serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir. Kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958, Mendagri Sanusi Harjadinata mengangkat dan menetapkan Jamin Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai James Joint BD Gubernur atau Residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP-5-8-4. Penjabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas Mendagri di Gedung Nasional Jambi, sekarang yaitu Gedung BKOW. Kendati de jure Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui DKRD, maka tanggal keputusan DKRD tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jambi atau hari ulang tahunnya Provinsi Jambi nih. Sebagai tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970 tanggal Juni 1 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Jambi.
Nah, adapun nama residen mulai dari masa kolonial sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Masa kolonial residen Belanda di Jambi adalah yang pertama tadi, Old Hertford pada tahun 1906 sampai 1908, A.J.N. Englenberg 08 sampai 10, T.H.L. Hating pada tahun 1910 sampai 1913. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh A.L. Kamerling pada tahun 1913 sampai 1915. Yang selanjutnya lagi H.E.C. Quest pada tanggal 1915 pada tahun 1915 sampai 1918. Selanjutnya ada H.L.C. Petri pada tahun 1918 sampai 1927, C. Portman pada tahun 1923 sampai 1925, G.J. Van Dogen pada tahun 1925 sampai 1927, H.E.K. Ezerman pada tanggal 1927 sampai 1928, J.R.F. Persford Penies pada tahun 1928 sampai 1931. Terus dilanjutkan oleh W.S. Steinbuch, W.S. Steinbach atau pada tahun 1931 sampai 1933. Selanjutnya ada P.H.J. van der Meulen pada tahun 1933 sampai 1936. Ada lagi M.J. Ricehaver pada tahun 1936 sampai 1940. Dan yang terakhir pada masa kolonial dipimpin oleh Laufer pada tanggal 1940 sampai 1942. Nah, tahun 1942 sampai 1945 Jepang masuk ke Indonesia termasuk Jambi nih. Selanjutnya pada residen Jambi, yaitu yang pertama residen Jambi. Setelah itu yang pertama Dr. Segaf Yahya, yaitu pada tahun 1945. R. Inu Kertapati pada tahun 1945 sampai 1950. Terus ada Bapak Baksan pada tahun 1950 sampai 1953. Ada Husin Kuang Limbaro pada tahun 1953 sampai 1954. Selanjutnya ada R. Sudono pada tahun 1954 sampai 1955. Terus ada Jamin Datuk Bagindo, yaitu sebagai akting gubernur pada tahun 1954 sampai 1957. 6 Januari 1957, BKRD menyatakan keresiden Jambi menjadi provinsi, yaitu pada tanggal 8 Februari 1957. Peresmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan provinsi diperkuat oleh keputusan Dewan Menteri pada tanggal 1 Juli 1957. Baiklah, itu tadi sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Penjelasan tadi saya ambil dari sumber ofisial http dprd-jambi.prof.go.id terkait berbagai sumber dengan tulisan. Tadi penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.